semuanya, kenalin kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang rancangan formulasi krim pelembab wajah dari ekstrak daun pepaya dan virgin coconut oil yang berfungsi sebagai antioksidan dan dapat melembabkan kulit wajah. Selamat menyaksikan! Meningkatnya paparan polusi udara yang dapat merusak skin barrier melalui stres oksidatif yang dapat meningkatkan transepidermal water loss sehingga kulit menjadi kering dan sensitif. Oleh karena itu, dibutuhkan pelembab yang bukan hanya melembabkan tapi dapat melindungi kulit. Adapun salah satu bahan alami yang potensial adalah ekstrak daun pepaya yang digunakan sebagai antioksidan yang dapat meningkatkan hidrasi dan elastisitas kulit. Selain itu, virgin coconut oil atau VCO yang digunakan sebagai emollient dapat diharapkan memperbaiki sel lipid kulit dan mengunci kelembapan kulit. Yang mana kita harapkan dari dua kombinasi VCO dan ekstrak daun pepaya ini dapat memberikan efek sinergis yang dapat melindungi kulit. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat formulasi sediaan pelembab berbahan dasar alami. Yang kedua itu untuk menentukan kombinasi yang optimal dalam pembuatan pelembab. Yang ketiga itu untuk menentukan parameter evaluasi yang dibutuhkan dalam sediaan formulasi pelembab. Formulasi ini memiliki dua zat aktif, yaitu ekstrak daun pepaya dan PCO. Alasan penggunaan ekstrak daun pepaya karena mengandung flavonoid yang kelebihannya sebagai antioksidan dan perlindungan terhadap ROS, serta menghidrasi kulit dan juga menandakan perbaikan skin barrier terhadap ROS yang dihasilkan dari polusi. Selain ekstrak daun pepaya, digunakan juga zat aktif tanpa layar seperti virgin coconut oil atau minyak kelapa. Dimana alasan pemilihan zat aktif ini karena kandungan dari minyak kelapa itu sendiri memiliki asam lemak yang cukup tinggi, terutama asam laurat. Selain itu, minyak kelapa juga mengandung fenolik dan memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Jadi sebelum kita membuat formulasi itu dilakukan dulu preformulasi untuk mengetahui sifat zat aktif agar bisa memilih bahan yang cocok. Nah, jadi di sini kita tuh pakai ekstrak daun pepaya. Nah, dia cenderung larut dalam larut polar sehingga masuk ke dalam fase air, sedangkan VCO itu bersifat minyak sehingga dia masuk ke fase minyak. Di sini dipilih sistem emulsi agar keduanya itu dapat bergabung dalam sediaan krim. Gliserin dipilih sebagai humektan. Hal ini dikarenakan gliserin merupakan humektan organik yang tidak mengiritasi, higroskopis, dan dapat dicampur atau larut terhadap banyak zat. Propilparaben dan metilparaben dipilih sebagai pengawet dalam formulasi ini karena memiliki sifat yang stabil, tidak berwarna, dan tidak beraroma sehingga tidak mempengaruhi tampilan ataupun aroma dari produk yang akan dihasilkan. Selain itu, bahan ini juga sudah cukup ekonomis dan banyak digunakan di industri farmasi maupun kosmetik, serta telah memiliki tingkat keamanan yang telah terjaga apabila digunakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPOM ataupun FDA. Kombinasi kedua ini dapat meningkatkan daya efektivitas kepengawetan pada produk sehingga produk tidak mudah rusak dan stabil selama penyimpanan. Pemilihan Oolong Rasae sebagai pewangi itu bukan sekedar untuk memberikan rasa wangi yang harum, tapi juga untuk memberikan manfaat antioksidan dan antiinflamasi yang sekaligus dimiliki oleh Oleum Rasae. Pada formulasi ini kami menggunakan bahan tambahan setil alkohol. Setil alkohol itu memiliki pemberian senyawa berupa padatan putih seperti lilin, tidak larut dalam air namun larut dalam alkohol dan juga minyak. Bahan ini tuh berfungsi sebagai siphoning agent. Nah, dalam sediaan krim, setil alkohol juga berperan sebagai pengental yang membantu meningkatkan viskositas dan menstabilkan emulsi antara fase minyak dan juga air. Lalu ada Aquades atau air murni yang digunakan
sebagai pelarut. Aquades memiliki sifat jernih, tidak berwarna, dan mampu melarutkan berbagai zat, terutama senyawa yang bersifat polar seperti saponin, flavonoid, alkaloid yang terdapat dalam ekstrak. Pada formulasi sediaan krim pelembab ini, kami menggunakan bahan tambahan berupa asam stearat dan juga PA, yang dimana jika dikombinasi akan menghasilkan sediaan krim yang stabil dan juga baik. Kemudian pada formulasi ini dipilih pula bahan BHT atau butyl hidroksitoluena, di mana fungsi dari bahan ini yaitu mampu melindungi zat yang rentan terhadap oksidasi, baik itu zat aktifnya maupun eksipiennya dari stres oksidatif dalam sistem berbasis lipid seperti minyak dalam emulsi. Bahan ini efektif digunakan dalam konsentrasi rendah untuk mencegah oksidasi sehingga sediaan stabil selama penyimpanan. Sediaan pelembab wajah ini kami memilih dua penambahan zat aktif, yaitu ekstrak daun pepaya dan juga VCO, di mana dari hasil studi literatur yang kami lakukan didapatkan konsentrasi terbaiknya ekstrak daun pepaya sebagai antioksidan pada konsentrasi 7% dan juga VCO pada 3%. Dan pada studi literatur yang sudah kami lakukan didapatkan konsentrasi untuk penambahan zat lainnya yang terbaik, yaitu adanya penambahan asam stearat dan TEA sebagai emulgator, asetil alkohol sebagai pengental, gliserin sebagai humektan, BHT sebagai antioksidan, metilparaben dan propilparaben sebagai pengawet, dan juga oleum rosei sebagai pemberi aroma dan aquades sebagai pelarutnya. Selanjutnya dilakukan uji aktivitas antioksidan. Uji ini mengevaluasi kemampuan bahan aktif dalam menangkap radikal bebas, sehingga uji ini dapat memastikan efektivitas dari formulasi sediaan krim untuk melindungi kulit dari pengaruh stres oksidatif akibat faktor lingkungan seperti polusi ataupun sinar UV. Selanjutnya dilakukan uji evaluasi berupa uji daya sebar. Uji daya sebar dilakukan untuk menilai kemampuan krim menyebar di permukaan kulit, yang akan mempengaruhi kenyamanan dari penggunaan sediaan krim. Dilakukan uji evaluasi pH untuk menyesuaikan tingkat keasaman sediaan dengan tingkat pH kulit, di mana dengan rentak 4,5 sampai 6,5 untuk mencegah terjadinya iritasi dan menjaga stabilitas zat aktif sediaan. Lalu dilakukan juga uji evaluasi viskositas untuk menjamin kenyamanan pengguna pada saat pengaplikasian pada kulit, serta menjaga stabilitas saat penyimpanan. Selanjutnya yaitu evaluasi uji iritasi yang bertujuan untuk menjamin keamanan produk dengan memastikan tidak timbul tanda-tanda iritasi seperti gatal, kemerahan, panas pada kulit pengguna. Uji organoleptis bertujuan untuk stabilitas dari awal krim dibuat hingga akhir. Kemudian uji homogenitas agar tidak ada butiran kasar dan homogen yang mudah diaplikasikan pada kulit. Selanjutnya dilakukan uji evaluasi, yaitu uji tipe emulsi. Uji tipe emulsi dilakukan untuk memastikan jenis emulsi, termasuk dalam kategori minyak dalam air atau air dalam minyak. Nah, untuk pengemasannya sendiri, krim pelembab ini dikemas di dalam wadah bulat yang berukuran 100 gram menyesuaikan dengan komposisi dan juga berat dari si krim pelembab ini. Dan di dalam kemasan tersebut sudah disediakan oleh brosur dan juga stiker yang menyertakan cara pakai, komposisi, serta bagaimana tempat penyimpanan yang baik dan benar untuk krim pelembab ini sendiri. Sebagai penutup, formulasi krim pelembab berbahan dasar daun pepaya dan virgin coconut oil dibuat dalam bentuk emulsi minyak dalam air agar nyaman digunakan. Pemilihan bahan yang tepat sangat penting untuk menghasilkan krim yang stabil dan homogen, serta didukung oleh kemasan yang mampu menjaga kualitas sediaan. Melalui berbagai pengujian seperti uji organoleptis, uji homogenitas, uji viskositas, uji pH, uji antioksidan, dan uji iritasi, kualitas dan keamanan krim dapat dipastikan. Dengan proses pembuatan yang tepat, diharapkan krim ini menjadi alternatif pelembab alami yang aman dan efektif. Sekian dari video kami tentang rancangan formulasi krim pelembab wajah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.